Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan masuk lagi ke sesi pembacaan ya. Namun seperti biasa Sora mau promosi dulu sebentar ya. Untuk yang belum bergabung silahkan bergabung. Dukungan kamu akan sangat membantu Sora untuk bertumbuh dan berkembang. Dan jangan lupa Sora sedang mengumpulkan donasi untuk pembelian mic baru ya, karena kan Sora banyak dikomplain nih katanya suara audionya kurang maksimal dan sebagainya. Jadi Sora sedang mengumpulkan dana untuk membeli mic baru. Oke. Pembelian mic baru ini satu token itu hanya seharga 10.000 aja ya Sahara. Nah, kamu bisa di sana ada deskripsi, di kolom deskripsi ada link yang bisa kamu klik. Di sana kamu akan ditujukan untuk bisa donasi sukarela, terserah kamu mau satu token atau lebih, satu token 10.000 bisa melalui GoPay, ShopeePay dan sebagainya. Nah, keuntungannya apa? Nanti di akhir periode ketika semua dana dan target sudah terkumpul ya, Sora akan memberikan 5 orang yang Sora pilih secara acak free reading giveaway ya, personal langsung sama Sora sebagai ucapan terima kasih Sora karena kamu telah memberikan dukungan kepada Sora. Ya, yuk kita donasi sama-sama untuk mendukung Sora biar cepat beli mic baru biar bisa menghasilkan kualitas video yang lebih baik lagi. Terima kasih atas dukungannya ya. Oke, dan yang berikutnya Sora akan hari ini kasih tauin pembacaannya apa Sora. Hari ini adalah pembacaannya bertema yang tak kuasa lagi menahan rindu ya. Ya, yang tak kuasa lagi menahan rindu tidak terbendung. Waduh, ya kita mau lihat ya siapa dia dan bagaimana. Sora akan tetap spoiler bahwa pembacaan yang bersifat general timeless reading mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadi vice versa dan tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Yuk, kita mulai saja pembacaannya sekarang. Let's go! Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya general timeless reading ya. Yang tak kuasa membendung rasa rindunya kepadamu. Siapa orang ini? Kita akan melihat dulu. Siapa orang ini? Yang pertama ada energi dari gate ya. Nah, orang ini adalah orang yang kalau Sora lihat ya, orang yang sedang mencoba mencari kesempatan ya. Kesempatan untuk bisa menuju ke kamu lagi. Itu yang pertama. Kan di sini kata-kata opportunities ya, mencari kesempatan. Tapi ini juga bisa berarti orang ini adalah orang yang sedang mencari banyak sekali kesempatan. Sedang gate itu kan juga secara literal berarti gerbang. Orang ini sedang mencari gerbang mana yang dibuka. Ya, artinya kalau ke kamu dia sedang melihat apakah ada gerbang atau pintu hati kamu yang bisa terbuka untuk menerima dia kembali. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi bisa saja ini adalah energi dari artinya orang ini sedang masih mantauin kamu, masih stalking kamu, masih afirmasikan kamu, dan sebagainya. Masih mantauin lah ya. Dan tapi ini juga bisa berarti adalah orang ini sedang dalam periode mencari berbagai kemungkinan ya untuk dalam personal life-nya dia. Yang sedang mencari opportunity baik untuk pekerjaannya, keuangannya gitu ya. Jadi orang yang sedang berusaha mencari kesempatan-kesempatan baik ya, kesempatan dari segi keuangan juga ya. Yang mana nih yang bisa menghasilkan uang finansial secara lebih dan sebagainya. Intinya adalah orang yang mencari opportunity baik ya. Dia cukup giat dan agresif mencari opportunity baik. Yang berikutnya adalah energi dari Dove ya. Orangnya itu kelihatan adalah orang yang banyak dari mereka adalah kelihatan sebagai orang yang lemah lembut ya. Dan di sini juga orang yang cukup beberapa dari mereka kelihatan lebih pendiam atau pasif ya, lemah lembut, pendiam atau pasif ya energinya. Dan orang ini terkadang lebih memilih kedamaian. Jadi ya, kadang-kadang ya ketika ada suatu konflik karena dia tidak mau berkonflik menurut dia salah satunya, dia berusaha untuk diam, berusaha untuk lebih kayak ya udah deh daripada aku nanti jawabin lagi malah terjadi keributan dan sebagainya. Nah, sikap itu yang bisa membuat kamu menyalahartikan gitu loh. Orang ini tuh diajak ngomong tuh peduli gak sih gitu loh ya. Kok pasif banget ya sih gitu ya. Padahal di sini adalah mengartikan memang orangnya karena sifatnya lembut, karena sifatnya juga ada beberapa dari mereka yang perasa dan sensitif. Mereka berusaha mencari kedamaian dengan cara menjadi lebih diem dan pasif. Karena menurut mereka itu mungkin lebih damai daripada harus kayak dijawabin lagi,
malah menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Ya, orang ini bagaimanapun juga adalah orang yang namun bagaimanapun juga dia adalah orang yang cemburuan atau pencemburu. Nah, di sini kalau nggak salah lihat ada beberapa dari kalian yang mungkin dia sedang mengamati atau mengawasi kalian dan mendapati bahwa kalian itu adalah sudah ada seseorang yang lain yang sedang dekat sama kalian atau kalian sudah ada yang baru gitu ya istilahnya ya. Nah, itu membuat dia menjadi cemburu ya. Nah, tapi di satu sisi ini juga bisa berarti ya orang ini kan kelihatan diam, kelihatan cuek seperti namanya kucing diem dan cuek gitu ya. Namun terjadi banyak sekali gosip-gosip tentang orang ini ya. Jadi orang ini tuh karena dia diem dan cuek, banyak sekali gosip yang menerpa dirinya tapi dia nggak peduli gitu ya. Orang-orang ngomongin dia gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini. Yang berikutnya ada ship ya. Jadi orang ini memang ada beberapa dari mereka yang berada jauh dari kamu. Ya, memang bisa juga beda tempat ya. LDR ini beda kota, beda tempat, beda negara, beda pulau. Ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ada beberapa dari mereka yang memang bekerja berhubungan dengan kelautan, pelayaran, perjalanan, travel itu ada. Atau yang memang sedang mengalami periode di mana sedang merantau ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di situ sudah ada dua petunjuk binatang. Jadi bisa juga artinya adalah orang ini yang kamu pikirkan atau dia adalah orang yang bekerja berhubungan dengan binatang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan ya, bisa saja klinik hewan atau bisa saja jual makanan hewan, perawatan hewan dan sebagainya berhubungan dengan binatang ya. Nah, di sini ada tit ya. Nah, di sini ada sisi di dalam dirinya dia. Dia itu adalah orang yang suka mengontrol walaupun dia diem. Tapi sikapnya diemnya itu bisa diartikan sebagai sifat yang mengontrol atau manipulatif loh. Jadi dia bukan diem-diem artinya diem-diem itu benar-benar diem. Tapi artinya dari diem itu dia bisa secara tidak langsung memanipulasi dan mengontrol kamu. Nah, tapi ini juga bisa berarti orang ini menginginkan suatu perubahan. Gitu ya. Karena kan tadi Soro sudah lihat ya, orang ini menginginkan kesempatan ke kamu dan menginginkan perubahan. Jadi sebenarnya ada apa di antara kalian sebelumnya? Ya, kita mau lihat. Ada energi dari Ki, ya. Nah, ini adalah hubungan kalian itu ada hubungan yang pernah terkunci. Ya, di sini ada lock and unlock. Nah, di sini adalah ada hubungan kalian yang sedang terkunci. Artinya di sini ada yang memang kamu sudah mungkin menutup adanya komunikasi di antara kalian yang tertutup. Artinya kalian ada yang sudah putus hubungan, ada yang sudah tidak berkomunikasi, ada yang sudah menutup hati juga ya. Jadi memang di sini ada yang namanya situasi membutuhkan kunci untuk dibuka. Artinya kamu pernah memberikan kesempatan sama orang ini tapi lalu menutupnya gitu ya, sehingga orang ini berusaha untuk mencari kesempatan. Ya. Nah, di sini ya dia ingin bisa segera melakukan suatu perubahan ya dan ingin menunjukkan diri dia yang lebih kayak ingin menunjukkan bahwa diri dia itu bisa berubah menjadi yang lebih baik. Memang ada masalah apa? Kita mau coba lihat ada masalah apa sesungguhnya ya di antara kalian ini. Ada masalah pola ya di sini ya. Ada masalah tentang intuisi yang Sora lihat di sini. Ada masalah tentang pola, artinya ada pola berulang yang orang ini lakukan sama kamu. Nah, kemungkinan pola yang berulang ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan pastinya sampai kamu bisa berubah sikap sama dia, pingin menutup diri, pingin menjauh dari dia. Ya, pastinya ya. Kalau pola berulangnya yang bagus sih pasti kita senang stay gitu ya. Ini ada pola berulang di antara kalian gitu loh ya. Yang membuat kamu tuh intuisi kamu bilang kayak aduh ini nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Polanya selalu berulang seperti itu terus. Orang ini melakukan kesalahan yang berulang sama kamu gitu ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa orang ini artinya kadang-kadang juga polanya secara tidak langsung suka berubah-ubah. Artinya orang ini tidak stabil alias orang ini labil. Itu juga ada. Gitu ya. Yang berikutnya adalah
kamu melihat di sini bahwa ya orang ini itu sering sekali melakukan hal-hal yang tidak biasa atau unusual ya. Gaya berpikir dia yang aneh dan unik ini ya membuat kamu ada beberapa dari kamu yang tidak nyaman. Contoh, mereka pingin sama-sama sama kamu, tapi pingin juga bisa dekat sama yang lain. Maunya namanya open relationship. Ya, orang-orang sering sebutnya itu. Jadi, ya udah aku dekat sama kamu, tapi boleh juga dekat sama yang lain misalnya. Atau ya udah kita jalan aja, tapi masalah status dan sebagainya itu dipikirin nanti. Seperti gitu ya. Orangnya nyeleneh gitu ya. Kalau yang Sora lihat dari cara berpikirannya. Dan di sini menjadi terlalu sulit karena hubungan LDR tadi. Jadi artinya gini, kamu merasa bahwa orang ini nggak bisa jalan LDR. Ya, kalau dia itu seperti orang yang tidak bisa sendiri dan tidak bisa jauh. Jadi ketika sudah jauh, akan terjadi pola yang sama. Ya, dia berubah lagi. Kalau lagi deket, lagi intens, lagi sama-sama gitu ya, dia akan tetap stay. Tapi kalau sudah menjauh, akan ada pola yang berulang. Ya, dengan gayanya dia itu. Ya, kalau Sora lihat di sini, nah, jadi sehingga ini tentang masalah kamu merasa seperti selalu capek karena harus berusaha sekuat tenaga untuk survive dalam hubungan ini yang polanya tuh udah kayak gitu terus, Sora. Polanya tuh terus-menerus diulang hal yang sama dan intuisi kamu bilang kalau orang ini mengulang pola kesalahan itu selalu berulang polanya. Contohnya ya, misalnya dia suka ngilang, nanti berulang lagi nih, entah tiba-tiba kumat, ngilang lagi, terus tiba-tiba nanti bilangnya mau cuman sama kamu tapi tiba-tiba nanti deket sama yang lain lagi gitu loh ya. Terus habis itu pas ketahuan minta maaf diulang lagi kayak gitu terus itu. Seorang lihat ada loop di sini yang seorang ngerasain ya. Sehingga kamu ngerasa kok kayaknya punya relationship itu kok capek banget. Sehingga aku harus selalu survive dan bertahan gitu ya dalam hubungan ini. Jadi kayak kamu merasa kayak kehabisan tenaga dan kesabaran ya. Dan kamu merasa itu nggak adil. Kamu menginginkan suatu hubungan yang penuh dengan keadilan, justice gitu loh ya, keseimbangan gitu loh ya. Ini maunya dibawa kemana? Kalau memang mau dipertahankan, kalau memang mau dilanjutkan harus ada kejelasan. Jadi di sini juga ada documents. Kamu meminta suatu perjanjian secara tertulis yang nyata. Jadi di sini ngomongin soal pernikahan. Ya, ada beberapa di sini sudah ngomongin soal pernikahan dan itu menjadi suatu bahan pertimbangan kamu gitu. Ya. Karena kamu merasa bahwa gitu ya, udah capek gitu loh. Udah capek sama orang ini, ya masakah aku apakah harus aku guna-guna orang ini gitu loh ya. Tapi di satu sisi, ada sisi dirimu merasa bahwa aku nggak bisa lepas dari orang ini. Apakah orang ini memakai magic sama aku? Gitu ya. Kamu merasa bahwa memang kamu juga mengalami kesulitan sebenarnya untuk bisa menjauh dari orang ini gitu. Karena setiap kali dia minta maaf atau ada pola yang berulang di sini, kamu tuh kayak balik lagi gitu loh. Tadi udah di lock terus jadi unlock lagi, dibuka lagi gitu loh ya. Sehingga kamu tuh merasa kayak ini main kuat-kuatan siapa gitu ya. Antara kuat-kuatan dia ngebujuk kamu sama kuat-kuatan kayak ngadepin orang ini. Padahal kamu berharap bahwa hubungan ini bisa berhasil dan setiap kali kamu unlock diri kamu untuk memberikan dia berkesempatan, kamu berharap sebenarnya dia bisa berubah. Ya. Dan di sini kamu mengalami suatu kesedihan. Nah, di sini ada beberapa dari kalian yang memang berusia. Kalian yang menonton ini ada divine feminine. Beberapa dari kalian memang berusia lebih tua dari dia atau memang lebih dewasa dari perilaku dari dia gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya kamu itu berusaha kayak Sora bilangnya ya. Sora bilang di sini kamu berusaha untuk kayak kamu jadi labil, nggak yakin gitu ya. Tapi kamu merasa bahwa kamu pingin keluar dari ini semua karena kamu pingin lebih jadi pribadi yang lebih baik dan kamu pingin punya relationship yang bagus, yang baik. Karena kamu udah capek sedih melulu, ya. Sehingga karena kamu merasa bahwa orang ini masih terikat dengan segala sesuatu yang negatif, ya. Di sini ada snake, ya. Di sini masih ada hasrat-hasrat dia yang mengikat dia. Salah satunya juga ada hasrat tentang orang ketiga. Ini ngomongin soul snake, desire ya. Dan selalu berulang polanya. Dan begitu banyak masalah.
Masalahnya mainly terutama adalah masalah tentang orang ketiga, masalah tentang perselingkuhan. Dia melihat yang lain gitu ya. Dan apa namanya, dengan LDR ini membuat situasi menjadi lebih sulit. Ya. Tuh kan? Sehingga kamu berpikir bahwa kayak apa namanya? Berhubungan dengan keuangan, ya berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan orang ketiga, itu masalahnya. Masalahnya complicated banget nih soal nanggepnya. Dengan gaya berpikir dia yang aneh tadi, gayanya gitu ya. Pingin dekat sama kamu tapi pingin juga sama yang lain. Terus habis itu selalu ada pola yang berulang. Adanya orang ketiga, adanya masalah dengan finansial, jarak yang jauh ya. Membuat situasi menjadi lebih sulit. Namun, ya kalau yang Sora lihat di sini, ya tuh kan, kamu merasa hubungan tuh stuck gitu loh, percuma didiemin, dia minta waktu gitu kan ya, dia minta kesempatan, itu situasi tuh nggak pernah berubah, dia begitu terus, ada two of swords ya, seperti dianya juga nggak melakukan apa-apa gitu loh, stuck terus, setiap kali minta kesempatan, tunggu sebagainya dan sebagainya gitu, kalian tuh tidak pernah ketemu titik temu ya kalau yang Sora lihat di sini. Sehingga kamu menarik diri menjauhi dia, kamu capek, kamu break gitu ya, atau kalian berdua sama-sama menarik diri, break, putus komunikasi. Nah lalu tapi sebenar-benarnya setelah kalian break ini, apa yang dia rasakan ya, kalau yang Sora lihat di sini ada Queen of Cups, di sini ada satu perasaan kerinduan ya, ada satu perasaan di sini, dia itu intuisi dia mengarah ke kamu ya. Dalam situasi seperti ini, ternyata ya dia itu menjauh dan sebagainya, dia punya perasaan rindu sama kamu karena sebenarnya intuisi dia memang tahu bahwa kalian terkoneksi, ada perasaan rindu dan perasaan kayak dia itu murung. Kalau surat di sini Six of Swords, perasaannya ada yang tidak menentu, ada yang perasaannya murung gitu ya, penuh dengan kayak berat gitu loh, menjalani hari-hari apalagi berjauhan membuat dia menjadi murung dan keingetan kamu terus. Oke, kenapa dia? Aduh, sebentar ya. Oke, maafin ya ayah bunda ya, tadi sambil Sora ambil kartu karena kartunya jatuh, sama kalian Sora coba perbaikin posisi kameranya ya. Maafin ya dengan posisi seadanya, yang bisa miring maafin. Oke, sekarang kita mau lihat ya, setelah kamu menjauh, kenapa dia punya perasaan rindu yang tidak terbendung, kenapa perasaannya jadi tidak menentu, terombang-ambing, kepikiran terus, kita mau lihat. Ya. Ada honest communications ya. Jadi ternyata ya, jadi ada perasaan rindu yang tidak terbendung karena dia rindu untuk berkomunikasi lagi sama kamu ya. Kayak pengen ngobrol lagi, pengen ngomong lagi gitu ya. Jadi di sini kayak dia ngerasa bahwa dia rindu berkomunikasi sama kamu, ngobrol sama kamu, dia kehilangan masa-masa indah romansa ketika kalian banyak ngobrol sama-sama, komunikasi secara intens, penuh dengan romantis dan perhatian. Ya. Dan di sini dia merasa bahwa kehilangan seseorang yang memberikan dukungan kepada dia. Ya, memberikan dia courage ya, dukungan ya. Jadi kamu itu jadi orang yang selama ini ketika memang banyak masalah gitu ya, dan ada jarak yang membentang, kamu jadi orang yang berani. Artinya apa? Berani untuk mendukung dia, menyupport dia gitu, yang kalau Sora lihat di sini gitu loh ya. Dan di sini dia baru merasakan bahwa di sini ada energi tarik menarik gitu ya. Yang dia merasa bahwa kalian adalah semacam ada ikatan secara batin yang membuat dia merasa bahwa sepertinya kita adalah twin flame. Ada energi tarik menarik. Kamu menjauhi dia, energi kamu narik dia, dia menjauhi kamu, energi dia narik kamu. Ya. Jadi seperti ada jiwa yang saling mirroring yang Sora lihat di sini. Kalau Sora lihat ya, jadi dia melihat, merasa seperti kenapa ada energi tidak terbendung, karena ternyata ada ikatan secara batin dan perasaan yang energinya tarik menarik. Ya, dan di sini dia merasa bahwa kayak memang ada energi secara spiritual jiwa yang membuat kalian sama-sama. Jadi ini udah ngomongin soal level yang lebih deeper sebenarnya, gitu loh. Dan di sini juga ngomongin soal banyak dari kalian yang membantu dia untuk berkembang secara spiritual dan secara jiwa.
ya. Dan di sini dia jadi mulai kepikiran kamu, ingin punya romansa sama kamu gitu loh ya. Kayak pingin lebih dekat sama kamu. Jadi ternyata setelah kamu nggak ada, dia sangat kangen dan merasa bahwa dia butuh kamu menjadi orang yang support dia. Life partner, dia butuh seseorang yang bisa support dia. Gitu loh. Terus dan di sini ada energi dari soulmate. Nah, jadi ada beberapa yang memang soulmate, ada beberapa yang memang twin flame. Tapi intinya adalah ada ikatan dari perasaan batin yang dia rasakan ketika sudah jauh, ada energi tarik menarik dan baru merasakan kenapa ini jadi sangat merindukan dan jadi sangat, perasaan itu nggak bisa dibohongin kalau tarik menarik. Dan di sini dia merasa kayak kehilangan tenaga, kehilangan apa ya? Dia seperti merasa moodnya dia gitu ya. Cenderung jadi kayak tadi yang Sora udah bilang, jadi gloomy, jadi nggak happy, segala sesuatu jadi kayak bad mood, ada beberapa juga. Dan merasa dia jadi nggak bisa terbuka. Jadi merasa resah dan gelisah ya. Sora melihat di sini merasa ada perasaan resah dan gelisah setelah sudah kamu tinggalkan. Gitu loh ya. Nah, dan dia juga kehilangan seseorang yang menjadi sahabat dia. Jadi kamu itu bukan cuma jadi pasangan, kamu juga menjadi apa ya? Menjadi seorang sahabat buat dia gitu loh ya. Menjadi support system buat dia, atau di sini juga dia banyak curhat mungkin sama teman baik dia, dan teman baik dia ngomongin hal yang kayak, nah itulah kamu butuh orang ini, bla bla bla. Jadi ngomongin teman dia juga mendukung kamu lah, beberapa dari teman dia juga ada yang mendukung kamu. Ya, itu yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada energi proposal. Sehingga dia tuh kepikiran kayak, mungkin seharusnya aku menyadari ini semua dan aku harusnya mengikat kamu jadi punya aku. Jadi setelah sudah menjauh, ada perasaan kehilangan yang mendalam dan perasaan berpikir kayak, mungkin kamu harus aku ikat jadi punya aku supaya kamu tidak bisa pergi lagi. Karena sebenarnya kalau Sora lihat ya, orang ini memang bersama dengan orang lain, tapi artinya orang ini juga memang masih menginginkan kamu. Gitu, itu yang Sora lihat. Oke, apa yang sekiranya akan dia lakukan? Ya, sebentar ini aja deh. Apa yang akan coba dia lakukan ya ke kamu? Ten of Cups, dia akan berusaha datang ke kamu, menawarkan akan masa depan dan kebahagiaan. Ya, jadi di sini kalau yang Sora lihat, akan berusaha datang ke kamu untuk meminta, memberikan kamu apa yang kamu mau. Mungkin selama ini kayak kalian kan tadi kan udah ngomongin tentang masalah keseriusan. Dia akan mulai yang kayak, ya udah deh, ternyata berjauhan seperti ini, energinya tarik menarik, aku kehilangan kamu gitu loh ya, dan aku kehilangan jiwa aku. Aku mungkin harus seriusin kamu gitu loh ya. Yang berikutnya ada The Sun, ya kan? Dia ingin kayak kehangatan kembali dari kamu, pingin menjalin sesuatu yang lebih serius dan sesuatu yang lebih kayak berhasil sama-sama. Jadi kayak bisa unity untuk bergabung sama-sama dalam suatu hubungan mahlik dari rumah tangga yang berbahagia. Wait, bahasa Sora keren banget. Tapi kita coba lihat ya. Ya, kita harus tetap lihat sisi lainnya. Apakah orang ini memang sudah benar-benar siap untuk dalam serious relationship? Apakah dia bisa keluar dari periode orang ketiga tadi? Di sini ada Eight of Cups. Dengan segala usaha dia akan mencoba untuk meninggalkan itu semua. Tapi balik lagi itu adalah proses, bukan masalah gampang keluar dari kebiasaan yang sudah menjadi pola, keluar dari kebiasaan menghadirkan orang ketiga. Tapi kalau Sora lihat di sini ada satu keinginan dia untuk meraih kamu, meraih impian. Jadi di sini kalau Sora lihat ada usaha dia ya untuk lepas dari orang ketiga. Makanya dia berpikir bahwa dengan adanya kamu ada di samping dia dan menjadi support dia berpikir tuh akan jadi lebih membantu dia untuk keluar dari kebiasaan lama dia yang suka menghadirkan orang ketiga gitu ya. Dan The Devils ya, walaupun Sora akan jujur, orang ini masih mungkin akan jatuh dengan yang namanya flirting dan sana dan sini ya, tapi orang ini akan berusaha. Jadi kalau kamu mau terima orang ini balik, bersabarlah karena kamu harus mentraining dia dulu, diajarin dulu, dibantu dulu, diarahkan dulu
untuk bisa dia keluar dari itu semua, menuju suatu keberhasilan. Artinya orang ini akan masih jatuh bangun dalam prosesnya. Jadi nggak bisa langsung balik ke kamu kayak langsung totally stop gitu. Sama kayak orang rokok ya, yang dia biasa tiap hari perokok aktif, terus kamu bisa berharap dia pas balik langsung kayak totally nggak ngerokok sama sekali. Akan masih ada periode yang aduh kepengen banget nyuri-nyuri ngerokok gitu kan ya. Teman-teman Sora banyak ada yang kayak gitu dalam prosesnya. Jadi kalau Sora bilang kalau kamu mau terima orang ini kembali, dia akan kembali ke kamu, tapi dalam prosesnya masih akan ada Sora bilang ombak-ombak dalam perjuangan cintanya ya. Jadi kalau kamu mau yang instan dan cepat, I can be say like it's not the one gitu. Karena masih akan ada serial atau masih akan ada progres. Tapi yang pasti dia merasakan bahwa ada cinta yang tidak biasa gitu. Cinta tak biasa bahasa Sora. Unusual feeling sama kamu itu iya. Karena makanya tidak bisa membendung perasaan rindu yang ada. Ya, itu yang Sora lihat ya. Tapi akhirnya akan ada proses yang harus sama-sama ditanam dan berbuah sama-sama. Memang harus ada harga yang harus dibayar dengan sebuah proses. Jadi kalau Sora bilang di sini, should you give this person a chance? Perjuangan keras dan proses belajar. Konsistensi ini yang sulit. Jadi memang membantu orang ini supaya bisa konsisten berubah itu butuh proses. Ini ada angka 8 of Pentacles. Akan memakan banyak waktu, tenaga, biaya. Karena kamu harus ngadepin orang ini apalagi jauh ya. Jadi memang benar-benar masih harus proses dulu. Komunikasi terus-terusan. Terus habis itu kayak ngarahin dia juga gitu loh. Ngomongin soal emosi, perasaan gitu loh ya. Untuk membuat dia mengerti juga perasaan kamu. Gitu. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi boleh nggak kamu kasih dia kesempatan balik? Kalau kamu merasa bahwa orang yang mau berusaha berhak dikasih kesempatan, orang ini mau berusaha, Sora lihat. Ya, tapi tidak bisa langsung tring magically akan berubah, ya. Tapi kalau kamu merasa kayak aku udah capek Sora, karena dia sudah aku udah kasih kesempatan tapi dia nggak berubah, bla bla sebaiknya bla 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 bla. Aku udah capek karena dia nggak bisa berubah, aku pengen langsung ke garis finish aja. Udah capek buka tutup pintu ini, ya sudah, silahkan tidak dipilih. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat ini astrologinya dari charm aja ya. Oke. Ada Gemini, apa ini? Aquarius, Cancer, Taurus, Sagittarius ya. Dan ada Virgo. Oke. Cancer, Taurus, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Sekarang kita coba alfabetnya. Aku pengen ganti alfabet, pengen pakai yang ini. Nih ya. Oke, jadi apa? Prok. Aduh, keluar nggak nih alfabetnya? Ada E, ada U, ada N, ada C, ada I, ada Q, ada O lagi, ada S, ada P. Kita coba dikit lagi. O-nya sampai banyak banget. N, D, T, I, W, F, dan T. Dicek nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharing bisa membantu kamu ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. DM aja di sana ya. Dan nontonin Sora video Sora terus-terusan ya, karena itu akan memberikan dukungan sama Sora dan semoga bisa jadi sesuatu yang berarti untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.